Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hajmi Aditya dari Prodi Penjas Angkatan 24 kelas B. Saya di sini akan menjelaskan tentang etika berorganisasi. Yang pertama ada pengertian etika organisasi. Etika organisasi adalah konsep yang mencakup nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mengarahkan perilaku dan keputusan dalam suatu organisasi. Konsep ini tidak hanya berfokus pada tindakan individu, tetapi juga pada sistem nilai yang lebih luas yang membentuk budaya organisasi. Etika organisasi dapat dipahami sebagai respon afektif, relasional, dan terwujud terhadap kebutuhan orang lain, yang memotivasi keterlibatan politik dalam melawan penindasan dan dominasi oleh otoritas organisasi. Rhodes, tahun 2022. Etika organisasi dalam perspektif Islam merujuk pada prinsip-prinsip etika yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam. Etika ini mencakup berbagai aspek seperti keadilan, kepercayaan, dan kebaikan yang diambil dari sumber-sumber utama Islam yaitu Al-Quran, hadis, dan sirah nabawiyah. Dalam kurung biografi Nabi Muhammad SAW. Omar et al. Tahun 2021. Dalam konteks etika organisasi Islam, tokoh utama yang sering dirujuk adalah Nabi Muhammad SAW. Karakter dan kebijakan beliau, seperti yang tercatat dalam Al-Quran dan hadis, menjadi dasar bagi pembentukan etika kepemimpinan dan organisasi dalam Islam. Salin, tahun 2023. Selain itu, para ulama dan cendekiawan Islam kontemporer juga berperan dalam mengembangkan dan menyebarluaskan konsep etika organisasi Islam melalui penelitian dan tulisan mereka. Omar et al. Tahun 2021. Yang kedua, nilai-nilai dasar etika organisasi dalam perspektif Islam. Yang pertama, ada keadilan dan kejujuran. Nilai fundamental dalam etika organisasi Islam adalah keadilan dan kejujuran. Setiap anggota organisasi harus diperlakukan secara adil, tanpa diskriminasi, dan kejujuran menjadi landasan dalam setiap interaksi organisasi. Keadilan tidak hanya mencakup distribusi, tugas, dan tanggung jawab, tetapi juga dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah. Yang kedua, ada amanah dan tanggung jawab. Amanah merupakan nilai penting yang harus dipegang teguh dalam berorganisasi. Setiap anggota organisasi berkewajiban menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab sebagai bentuk kepercayaan yang diberikan. Sikap amanah ini menjadi kunci dalam membangun kepercayaan dan menciptakan lingkungan organisasi yang sehat. Yang ketiga, musyawarah dan keterbukaan. Pengambilan keputusan dalam organisasi Islam harus mengedepankan prinsip musyawarah dengan karakteristik 1. Kesetaraan dalam menyampaikan pendapat. 2. Keterbukaan dan transparansi. 3. Mengutamakan kepentingan bersama. 4. Menghormati hasil keputusan. Yang keempat, ada nilai-nilai spiritual dan praktis. Etika organisasi Islam mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dengan praktis, meliputi yang pertama, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Semangat kerja keras. 3. Akuntabilitas. 4. Moralitas dalam bertindak. 5. Kerjasama dan saling menghormati. Kemudian yang terakhir, ta'awun atau saling tolong-menolong. Prinsip saling nolong-menolong menjadi nilai dasar
yang wajib diterapkan dalam organisasi Islam. Hal ini diwujudkan melalui kerjasama tim, dukungan antar anggota, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai ini memperkuat ikatan organisasi dan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Ada kesimpulan, etika berorganisasi merupakan pedoman moral dan nilai-nilai yang mengatur perilaku setiap anggota dalam menjalankan kegiatan organisasi. Etika ini penting karena menjaga keharmonisan, meningkatkan kepercayaan, serta menciptakan suasana kerja yang profesional dan produktif. Dengan menerapkan etika berorganisasi seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, kerjasama, dan saling menghormati, organisasi dapat mencapai tujuan bersama secara efektif dan bermartabat. Sekian yang saya dapat sampaikan tentang etika berorganisasi. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.